Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di balik kabut pagi yang menyelimuti puncak Gunung Rinjani, terdapat sebuah tempat yang sangat jarang dijelajahi, bahkan oleh para pendaki yang berpengalaman sekalipun. Tempat itu dikenal dengan nama Tebing Rinjani. Tidak banyak orang yang tahu persis di mana letaknya. Namun cerita-cerita tentang keangkeran kawasan tersebut telah beredar sejak lama. Konon, tidak ada yang pernah kembali dengan selamat setelah menjelajahi tebing itu, dan setiap orang yang mencoba untuk mengungkap misterinya akan hilang tanpa jejak. Cerita ini bermula dari kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang sahabat, Arif, Nia, Dedi, Rina, dan Joko. Mereka adalah pendaki muda yang bersemangat, meski belum memiliki banyak pengalaman di gunung setinggi Rinjani. Namun, tekad mereka untuk mencapai puncak dan menjelajahi setiap sudut gunung itu sangat kuat. Mereka memulai perjalanan mereka pada hari yang cerah, dengan tekad kuat dan penuh semangat. Namun, saat mereka mendekati daerah sekitar tebing Rinjani, suasana mulai berubah. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi lebih dingin, dan kabut yang sebelumnya tipis mulai semakin tebal. Langkah kaki mereka terasa semakin berat, meskipun mereka sudah beristirahat beberapa kali. "Aku rasa kita harus berhati-hati di sini," kata Nia dengan suara sedikit cemas. "Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini." Arif, yang biasanya menjadi pemimpin dalam setiap pendakian, menoleh dan tersenyum lemah. "Jangan terlalu khawatir, Nia. Ini hanya kabut dan cuaca buruk. Kita masih jauh dari tebing Rinjani." Namun, meskipun Arif berusaha meyakinkan mereka, suasana sekitar mulai terasa semakin tidak wajar. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar jalur pendakian tampak lebih rapat dan menyeramkan, seolah-olah mereka menutupi jalan dan menghalangi pandangan. Suara alam yang biasanya menenangkan pun tidak terdengar. Yang ada hanya keheningan yang menyesakkan dada. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Di sana, sebuah tebing besar menjulang tinggi di depan mereka, memisahkan jalur pendakian yang biasa dengan jalan menuju puncak. Tebing itu tampak mengerikan, dengan tepiannya yang curam dan batu-batu besar yang seakan-akan menunggu untuk jatuh. Arif dan teman-temannya berdiri di sana, memandangi pemandangan yang tidak mereka kenal ini. "Ini dia, Tebing Rinjani," kata Arif dengan nada serius. "Tebing ini terasa berbeda," bisik Rina dengan wajah pucat. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, semacam aura gelap yang menyelimuti area itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dedi, yang lebih berani, melangkah maju mendekati tebing itu. "Yuk, kita lanjutkan. Aku yakin ini hanya cerita-cerita lama yang tidak masuk akal." Namun, seiring dengan langkah Dedi yang semakin mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tebal yang menyelimuti daerah tersebut mulai bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, seperti mengikuti gerak langkah mereka. Keheningan yang tebal tiba-tiba pecah oleh suara angin yang berdesir, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berbisik di antara pepohonan. "Dedi, tunggu!" teriak Nia. Tapi Dedi sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia terjatuh. Badannya terhuyung, lalu tenggelam ke dalam kegelapan di balik tebing. "Dedi!" teriak Joko, berlari ke arah tebing tempat Dedi terjatuh. Tetapi, saat ia sampai di sana, tidak ada tanda-tanda keberadaan temannya. Tebing itu kosong, seakan-akan Dedi tidak pernah ada di sana. Suasana menjadi tegang dan sangat menakutkan. Arif segera memerintahkan mereka untuk berkumpul, tetapi rasa cemas sudah merasuk ke dalam hati mereka. Keempat sahabat itu hanya bisa saling menatap dengan wajah pucat, kebingungan, dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Kemana Dedi pergi? Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. "Mungkin kita harus turun dan mencari bantuan," kata Rina. Suaranya gemetar. "Tapi, kita tidak bisa begitu saja meninggalkan Dedi," jawab Arif, mencoba untuk tetap tenang. Tapi, tepat saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari arah yang tidak jelas, terdengar semakin dekat. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berbalik, memandang ke sekeliling,
tetapi yang terlihat hanya kabut dan pepohonan. "Siapa itu?" tanya Joko dengan suara rendah, tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di belakang mereka, dan mereka bisa merasakan sesuatu yang menekan dada mereka. Tidak ada suara, tidak ada orang yang tampak, namun keberadaan itu sangat terasa. Keempat sahabat itu berpaling serentak, namun tidak ada apa-apa di belakang mereka. Dengan gemetar, Nia berkata, "Kita tidak sendirian di sini." Namun, sebelum mereka sempat beranjak atau berpikir lebih jauh, suara keras terdengar dari dalam kabut, seperti suara jeritan yang berasal dari jauh. Suara itu mengerikan dan penuh penderitaan, seolah-olah seseorang tengah merengek dalam kesakitan. "Apa itu?" Arif hampir tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya terasa dingin dan kaku. Suara jeritan itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang lebih dalam. Tapi, tak ada yang berani bergerak. Mereka tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dan pada saat itu, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya mereka masuki. Tebing Rinjani bukan sekadar tempat yang menantang. Ia adalah tempat yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar misteri. Keheningan yang mendalam setelah jeritan itu seakan mengunci mereka di tempat, membuat langkah mereka terhenti sejenak. Nia, yang sebelumnya tampak cemas, kini tampak semakin panik. "Aku merasa ada yang tidak beres. Ini bukan cuma kabut dan cuaca buruk," katanya dengan suara yang bergetar. Arif memandang sekeliling, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Dedi, di mana kamu, Dedi?" tanya Arif dengan nada putus asa. Namun, yang menjawab bukanlah Dedi. Hanya angin yang bersiul tajam, mengoyak hutan yang tampaknya semakin gelap di sekitar mereka. Suasana semakin mencekam. Kabut yang semakin tebal menghalangi pandangan, dan mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam jarak yang sangat dekat. Ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. "Mari kita cari Dedi," kata Joko. Suaranya penuh tekad meski tubuhnya gemetar. "Dia pasti masih di sekitar sini." Mereka semua setuju untuk melanjutkan pencarian, meskipun hati mereka dipenuhi oleh ketakutan yang semakin menggelora. Arif memimpin kelompok itu dengan hati-hati, mencoba mencari jejak Dedi yang entah kemana perginya. Namun, semakin mereka berjalan, semakin terasa aneh dan tidak menyenangkan. Suasana semakin mencekam, dan setiap langkah mereka seakan terdengar lebih keras di telinga mereka. Tiba-tiba, Nia berhenti dan menggenggam lengan Arif. "Arif, lihat," katanya dengan terbata-bata, menunjuk ke arah sebuah batu besar di sisi tebing yang hampir tertutup oleh kabut. Di atas batu itu, ada sesuatu yang sangat mencolok, sebuah tanda berwarna merah yang tampak basah, berlumuran seperti darah. Tanda itu membentuk sebuah lingkaran besar, dengan beberapa simbol aneh di dalamnya. Simbol-simbol itu tampak seperti tulisan yang tidak mereka kenal, seolah-olah berasal dari zaman kuno atau sesuatu yang jauh lebih gelap. "Apa ini?" tanya Rina dengan suara lirih. Ketakutan semakin mendalam. "Ini bukan tanda sembarangan," jawab Arif, melihat simbol itu dengan seksama. "Ini adalah simbol yang dikenal dalam mitos lokal. Tapi seharusnya tidak ada yang benar-benar percaya pada cerita-cerita itu, kan?" Namun, semakin Arif memandang tanda itu, semakin ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengerikan tentang simbol-simbol itu, seperti ada kekuatan jahat yang membalutnya. Dan, tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu yang mengalir di dalam udara sekitar mereka, sebuah getaran dingin yang membekukan. "Arif, kita harus pergi dari sini," kata Nia dengan napas yang terengah-engah. "Aku tidak suka ini. Ini semua terasa salah." Namun, sebelum Arif bisa merespon, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik kabut, mereka mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini semakin cepat, semakin mendekat. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berlari menuju mereka. "Siapa itu?" teriak Joko, sambil mengayunkan tongkat pendakian ke arah suara itu, berharap bisa mempertahankan diri. Namun, tidak ada jawaban. Yang ada hanya langkah kaki yang terus datang, semakin cepat. Akhirnya,
Seorang sosok muncul dari kabut, berjalan dengan cepat dan langsung menghampiri mereka. Sosok itu mengenakan pakaian pendaki, namun wajahnya tersembunyi di balik masker hitam yang penuh dengan goresan. Matanya kosong, tidak menunjukkan kehidupan. Tubuhnya kurus, kering, seakan sudah lama tidak makan. Mereka semua terdiam, ketakutan. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, menatap mereka dengan mata kosong yang mengerikan. Suasana menjadi sangat tegang, dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Arif dengan suara bergetar. Ia berusaha untuk berbicara, namun kata-katanya terasa hampa di tengah kesunyian yang mencekam. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dengan gerakan lambat dan menunjuk ke arah belakang mereka, ke arah tebing yang mengerikan itu. Dalam sekejap, kabut yang menyelimuti tempat itu terasa semakin berat, seakan menutupi matahari, dan udara menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan terdengar dari balik tebing. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang berteriak dengan penuh penderitaan. Suara itu datang dari kedalaman yang sangat gelap, jauh di bawah permukaan tanah. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa ekspresi, seolah-olah menunggu mereka untuk mengikuti arah yang ditunjukkannya. "Jangan," Nia berbisik, menggenggam erat tangan Arif. "Kita tidak boleh mengikuti apa yang dia tunjukkan." Namun, entah mengapa, langkah kaki mereka seolah-olah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Tanpa sadar, mereka mulai berjalan menuju tebing, meskipun hati mereka meronta, menolak. Ada kekuatan yang menarik mereka untuk mendekat, seolah-olah tak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa mengikuti langkah kaki mereka yang dipaksa menuju jurang yang semakin gelap. Dan saat mereka melangkah lebih dekat, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mereka, menambah ketegangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka, menunggu untuk mengungkapkan rahasianya yang mengerikan. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Arif tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Dedi!" serunya. "Dedi ada di sini." Namun, suara itu tidak datang dari teman mereka. Itu datang dari dalam kabut, dari arah yang semakin gelap, penuh dengan jeritan yang tak bisa mereka pahami. Keempat sahabat itu merasa tubuh mereka mulai membeku. Ada sesuatu yang sangat buruk menunggu mereka di dalam kabut itu, sesuatu yang sudah lama terlupakan, namun kini terbangun kembali. Punggung mereka terasa dingin, seperti ada tangan yang tak kasat mata merengkuh setiap tubuh mereka, menekan hingga nyaris tak bisa bernapas. Nia menggenggam lengan Arif dengan erat. Matanya memerah karena menahan rasa takut yang membengkak di dada. Namun, mereka semua merasa terjebak. Langkah mereka terasa begitu berat, seakan ada kekuatan yang menahan mereka di sana, di ujung tebing yang semakin gelap. Jeritan yang mereka dengar sebelumnya terdengar lagi, lebih keras, lebih jelas, dan lebih penuh penderitaan. Suara itu datang dari dalam kabut, mengerikan dan penuh dengan keputusasaan. Itu bukan jeritan manusia biasa. Jeritan itu seperti berasal dari sebuah lubang yang sangat dalam, dari tempat yang jauh lebih gelap dan penuh dengan kekuatan jahat. "Apa itu?" seru Rina, hampir menangis. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, namun suara itu tetap bisa mereka dengar dengan jelas. Setiap detiknya, suara itu semakin mendekat, semakin menekan pikiran mereka. Arif, yang sebelumnya merasa harus tetap tenang, kini merasakan keputusasaan yang sama. Ia berbalik dan menatap sosok misterius yang masih berdiri di depan mereka. Sosok itu, yang tadi menatap mereka dengan mata kosong, kini menghilang begitu saja, seolah lenyap dalam kabut yang menebal. "Mengapa dia tidak berkata apa-apa?" tanya Joko, berbisik. Wajahnya tampak pucat pasi, takut jika mereka melangkah lebih jauh ke dalam kabut itu. Apa yang dia inginkan? Sebelum Arif bisa menjawab, kabut yang menyelimuti mereka semakin padat, dan suhu udara terasa lebih dingin. Rina menggigil. Tubuhnya semakin lemah karena ketakutan. Semua orang merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat sedang mengintai mereka dari setiap sudut. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat yang aman. "Dedi," bisik Nia,
Matanya berbinar penuh harapan. Dia masih ada di sini. Aku yakin. Kita harus mencarikannya. Arif menggigit bibirnya. Keputusan ini terasa sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin sekali meninggalkan tempat ini dan kembali dengan selamat. Namun, di sisi lain, rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya, terutama Dedi yang hilang, terasa semakin berat. Kita harus terus maju, katanya dengan suara yang penuh tekad meskipun ia sendiri tidak yakin. Keempat sahabat itu melangkah maju, kali ini dengan perasaan lebih takut daripada sebelumnya. Namun, langkah mereka terasa semakin ringan. Seolah-olah mereka tidak lagi mengendalikan tubuh mereka sendiri. Mata mereka mulai tertutup karena kabut, dan suara langkah kaki mereka yang berat menjadi semakin teredam. Mereka hanya bisa mendengar suara jeritan yang lebih keras, yang kini seperti datang dari dalam hati mereka sendiri. Tiba-tiba, di tengah kabut yang semakin pekat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah sosok tergeletak di tanah, tak jauh dari tebing. Itu adalah Dedi. Tubuhnya tergeletak kaku di atas tanah yang basah, seolah-olah sudah sangat lama tergeletak di sana. Wajahnya pucat dan matanya terpejam rapat. Namun saat mereka mendekat, mata itu perlahan terbuka. "Dedi!" teriak Rina, berlari ke arah tubuh temannya. Namun, yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan. Dedi, yang sebelumnya tergeletak tak bergerak, mendadak bangun dengan gerakan yang sangat cepat. Mata Dedi terbuka lebar, namun matanya kini kosong, tidak ada lagi cahaya kehidupan di dalamnya. Wajahnya pucat, dengan kulit yang tampak mengelupas, seolah-olah ia telah lama mati dan baru saja dihidupkan kembali. Dedi tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar, senyum yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. "Kalian sudah terlambat," katanya. Suara seraknya mengerikan, seperti ada 100 suara yang bercampur menjadi satu. "Tebing ini sudah menunggu kalian. Semua yang datang ke sini tidak akan pernah keluar lagi." Panik melanda keempat sahabat itu. Mereka mundur selangkah, namun Dedi bergerak sangat cepat. Matanya yang kosong menatap mereka dengan penuh kegelapan. Ia berdiri di depan mereka dengan posisi yang tak wajar. Tubuhnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat. "Kalian tidak bisa pergi," Dedi berkata lagi. Suaranya semakin menakutkan. "Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari tempat ini." Nia berteriak, dan tanpa sadar, tubuhnya bergerak menjauh dari Dedi. Tapi sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Dari dalam kabut, muncul sosok lain. Sosok itu lebih besar, lebih tinggi, dengan mata yang mengeluarkan cahaya merah menyala. Sebuah bayangan besar muncul, berlumuran darah yang mengalir dari tubuhnya. Sosok itu mengangkat tangan besar ke arah mereka, seolah ingin menghancurkan mereka. "Lari!" teriak Arif, menarik teman-temannya untuk mundur. Mereka semua berlari, meskipun kaki mereka terasa semakin berat, seolah ada yang menahan mereka untuk tidak pergi. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suara jeritan itu kembali terdengar. Kali ini datang dari arah yang berbeda, dari bawah tebing, dari jurang yang dalam. Jeritan itu semakin keras, sampai akhirnya mereka mencapai sebuah tempat yang tampaknya aman, sebuah gua kecil di sisi tebing yang tertutup oleh semak-semak tebal. Mereka bersembunyi di dalam gua itu, kelelahan dan ketakutan. Namun, meskipun mereka sudah berlindung di tempat itu, mereka tidak merasa aman. Bayangan-bayangan gelap masih mengintai dari luar, dan suara jeritan itu tak kunjung berhenti. Arif duduk di sudut gua, wajahnya pucat, berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Apakah mereka benar-benar bisa keluar hidup-hidup dari sini? Ataukah mereka telah terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak akan pernah berakhir? Di dalam gua yang gelap dan sempit, keempat sahabat itu berdiam diri, berusaha menenangkan diri meskipun ketakutan terus menggerogoti mereka. Suasana di dalam gua terasa semakin mencekam, seolah setiap detik berlalu lebih lama dari yang seharusnya. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan cemas, seakan menggema di seluruh gua yang sunyi. Tetapi, meskipun mereka bersembunyi, mereka tahu bahwa ancaman belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat,
sedang mengintai mereka dari balik kegelapan. "Apa yang terjadi dengan Dedi?" tanya Rina, suara gemetar. "Kenapa dia berubah seperti itu?" Arif menggigit bibirnya, tak tahu harus menjelaskan apa. Ia mengingat kembali sosok Dedi yang seharusnya sudah mati, namun tiba-tiba muncul dengan mata kosong dan senyum yang penuh dengan penderitaan. Itu bukan Dedi yang mereka kenal. Dia sudah bukan Dedi lagi, jawab Arif pelan, matanya kosong. "Apa yang terjadi di sini? Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika." Nia menunduk, memikirkan semua yang telah terjadi. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita bisa keluar dari sini?" Joko, yang semula terdiam dan terlihat bingung, akhirnya berbicara dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. "Aku rasa kita tidak bisa keluar, Nia. Tidak dengan cara biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di sini, sesuatu yang menunggu kita, menunggu untuk mengambil jiwa kita." Tiba-tiba, mereka mendengar suara berisik dari luar gua. Suara gemerisik yang seperti berasal dari cabang pohon yang bergerak, disertai dengan desiran angin yang aneh. Suara itu semakin mendekat, semakin berat, dan ketakutan mereka semakin mencekam. Seakan-akan, kabut yang sebelumnya ada di luar gua kini merayap masuk, menggulung perlahan ke dalam tempat mereka bersembunyi. "Nia," bisik Arif dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Apa yang kita lihat, itu bukan hanya makhluk biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar cerita." Sosok-sosok yang muncul sebelumnya, termasuk Dedi yang terdistorsi, bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Mereka semua terjebak dalam kutukan yang tidak mereka pahami. Mungkinkah mereka sudah berada di dalam dimensi yang berbeda, di luar kendali waktu dan ruang yang mereka kenal? Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar di luar gua. Itu adalah suara kaki yang menginjak tanah dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan getaran yang terasa sampai di dalam gua. Arif dan teman-temannya terdiam, menahan napas mereka. Sesuatu, atau seseorang, sedang mendekat. Mereka bisa merasakan kehadirannya. Satu persatu, bayangan besar muncul di pintu gua, tampak bergerak perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang membekas di tanah. Kabut tebal yang datang bersama sosok itu semakin pekat, menutupi jalan keluar mereka. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas. Badannya kabur, tak terlihat sepenuhnya, namun tampak seperti bayangan raksasa yang hanya bisa mereka rasakan, bukan lihat. Suaranya seperti derap langkah yang sangat berat, membuat tanah di sekitar gua bergoyang seiring kedatangannya. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam aura yang menyelimuti sosok itu, sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Nia menjerit pelan. "Kita harus pergi sekarang." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara lembut dan berbisik terdengar di telinga mereka, seolah datang dari semua arah sekaligus, dari dalam kabut yang semakin tebal. Suara itu sepertinya berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami, namun ada satu kata yang bisa mereka tangkap dengan jelas. "Kembali." Suara itu mengulang, semakin keras, semakin mendalam. Seperti seruan yang datang dari dalam bumi, menyuruh mereka untuk kembali ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang lebih gelap. Seperti suara dari dunia yang terkutuk, mengundang mereka untuk masuk lebih jauh. Apa itu? Rina gemetar. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Arif merasa seperti ada kekuatan yang menarik tubuhnya, menariknya keluar dari gua. Tidak ada jalan untuk menahan diri. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya, mendorongnya untuk berjalan keluar. Ia merasakan kaki-kakinya melangkah menuju kabut yang semakin pekat. Keempat sahabat itu, meskipun berusaha menahan, mulai bergerak keluar gua. "Jangan biarkan itu menarikmu," teriak Joko, berusaha meraih Arif. Namun, tubuhnya juga tergerak untuk mengikuti, seperti di luar kesadarannya. Mereka semua keluar dari gua itu, dan saat melangkah keluar, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Tebing yang sebelumnya mereka lihat ternyata bukan hanya sebuah tebing biasa. Di belakangnya, sebuah ruang yang luas terbuka,
dan di dalamnya terdapat ribuan batu-batu besar, tersusun rapi seperti altar kuno yang terlupakan. Di tengah altar tersebut, ada sesuatu yang lebih besar, sebuah bentuk besar yang tak bisa dijelaskan, seakan-akan itu adalah pusat dari segala kekuatan gelap di tempat ini. Ini bukan dunia yang kita kenal, kata Arif, dengan suara gemetar. Kita sudah masuk ke dalam dunia lain, dunia yang tidak bisa dimengerti. Kabut semakin menebal, dan saat itu mereka melihat bayangan Dedi lagi, berdiri di atas altar itu. Wajahnya tidak lagi seperti Dedi yang mereka kenal. Wajahnya kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, lebih menyerupai makhluk yang telah mati dan kembali hidup. Mulutnya menganga, dan dari dalam mulut itu keluar suara bisikan yang tak bisa dimengerti. Hanya satu hal yang mereka bisa pahami, Dedi kini menjadi bagian dari dunia yang sangat gelap, dunia yang tidak bisa mereka hindari. Mereka mendekati altar, meskipun hati mereka menjerit untuk berlari. Namun, langkah mereka terasa semakin berat, semakin lambat, seakan-akan mereka berjalan dalam waktu yang terhenti. Setiap detik berlalu dengan rasa sakit yang semakin dalam, dan setiap gerakan mereka semakin membawa mereka lebih dekat ke dalam bayangan yang menunggu. Dalam kesunyian yang mencekam itu, mereka tahu satu hal dengan pasti. Mereka telah terjebak dalam dunia yang tak akan membiarkan mereka keluar. Terperangkap dalam kutukan tebing Rinjani yang menunggu untuk mengklaim jiwa mereka. Dan cerita ini pun berakhir dengan keheningan yang menghancurkan. Tebing Rinjani tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar hidup-hidup.